Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuraksa Prabowo dari kelas E. Saya akan memaparkan mengenai pengaruh kondisi keluarga yang tidak stabil terhadap proses pendidikan peserta didik dan peranan konselor dalam mengatasinya. Baik, kondisi keluarga merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, terutama dalam konteks pendidikan formal. Keluarga berfungsi sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter dan kepribadian anak, serta memberikan dukungan emosional dan sosial yang sangat dibutuhkan. Dampak dari kondisi keluarga yang tidak stabil ini seringkali terlihat dalam aspek emosional, di mana siswa dapat mengalami kecemasan, depresi, ataupun rasa rendahnya percaya diri. Selain itu, prestasi akademis juga dapat terpengaruh. Dalam konteks ini, peranan konseling sekolah menjadi sangat penting. Konselor dapat membantu siswa mengatasi dampak negatif dari kondisi keluarga mereka dengan memberikan dukungan emosional, konseling individu, serta program intervensi yang direncanakan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan akademis. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu keluarga yang tidak stabil. Nah, keluarga yang tidak stabil adalah kondisi di mana terdapat ketidakharmonisan dalam interaksi antar anggota keluarga yang seringkali berujung pada perpecahan atau konflik. Istilah broken home itu sendiri merujuk pada situasi di mana pasangan suami istri mengalami perpisahan atau perceraian, meninggalkan anak-anak dalam keadaan situasi emosional yang cukup sulit. Menurut Helmawati 2014, broken home adalah suatu kondisi keluarga yang mengalami perpecahan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Dampak dari kondisi broken home tidak hanya dirasakan oleh orang tua itu sendiri, tapi juga berdampak mempengaruhi perkembangan anak itu. Adapun faktor yang menyebabkan keadaan keluarga yang tidak stabil, yang pertama, perceraian. Perceraian adalah salah satu penyebab utama dari kondisi broken home. Anak-anak seringkali merasa bingung dan tertekan akibat harus memilih antara tinggal bersama ayah atau ibu mereka. Yang kedua, konflik berkepanjangan. Ketidakcocokan antar pasangan suami istri dapat menyebabkan pertengkaran terus-menerus, menciptakan suasana rumah tangga yang tidak kondusif bagi perkembangan anak. Nah, yang ketiga, masalah ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dapat menambah tekanan dalam hubungan suami istri, mengakibatkan ketegangan dan konflik yang cukup besar. Yang keempat, kurangnya tanggung jawab orang tua. Kesibukan orang tua dengan pekerjaan atau hobi dapat mengurangi perhatian mereka terhadap anak-anak, menyebabkan anak merasa diabaikan. Nah, yang kelima, gangguan mental. Trauma akibat melihat kekerasan dalam rumah tangga atau konflik emosional dapat mempengaruhi kesehatan mental anak, membuat mereka merasa cemas dan tidak nyaman. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa dampak keadaan keluarga terhadap pendidikan. Nah, kondisi keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan anak, termasuk motivasi belajar, prestasi akademis, dan perilaku sosial peserta didik. Nah, yang pertama, pengaruh terhadap motivasi belajar. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis atau diabaikan cenderung mengalami stres dan kecemasan yang dapat menghambat minat serta motivasi belajar mereka. Yang kedua, pengaruh terhadap prestasi akademis. Anak-anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang mendukung cenderung memiliki prestasi yang lebih baik di sekolah. Hal ini disebabkan oleh adanya bimbingan dan keteladanan dari orang tua mereka di rumah, serta akses sumber daya pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh terhadap perilaku sosial. Keluarga yang harmonis dan komunikasi yang baik dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang positif. Sebaliknya, konflik dalam keluarga dapat menyebabkan anak mengembangkan perilaku sosial yang negatif atau sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial di luar rumah. Nah, oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menciptakan suasana rumah yang mendukung agar anak dapat berkembang secara optimal. Baik, pembahasan yang ketiga mengenai apa peran konselor secara umum. Nah, konselor sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung siswa. Adapun fungsi serta tanggung jawab konselor itu. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Konselor bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pribadi kepada siswa yang mengalami masalah emosional atau sosial. Yang kedua, bimbingan akademik. Konselor juga berperan dalam membantu siswa mengatasi kesulitan akademik mereka, memberikan strategi belajar yang efektif, dan membantu siswa merencanakan jalur pendidikan mereka. Yang ketiga, penyuluhan karir. Konselor berfungsi sebagai
pemandu dalam merencanakan karir siswa. Mereka memberikan informasi tentang berbagai pilihan pendidikan dan karir yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan staf sekolah. Konselor juga berperan dalam menjalin komunikasi antar sekolah dan orang tua. Mereka memberikan saran kepada orang tua tentang cara mendukung pendidikan anak-anak mereka, serta bekerja sama dengan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif bagi semua siswa. Al-Masum 2023. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang keempat. Apa dampak negatif dari keluarga yang tidak stabil terhadap peserta didik? Nah, yang pertama, kesehatan mental. Stres dan kondisi dalam keluarga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental siswa, termasuk resiko depresi dan kecemasan. Stres dan konflik dalam keluarga mempengaruhi kesehatan mental siswa. Dampak kesehatan mental siswa yang pertama, yaitu peningkatan resiko kecemasan. Konflik rumah tangga dapat menyebabkan anak-anak mengalami peningkatan tingkat stres dan kecemasan. Mereka mungkin mengalami kekhawatiran atau yang konstan tentang dinamika rumah tangga yang tidak stabil, yang dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka. Nah, dampak kecemasan yang kedua yaitu risiko depresi. Anak-anak dari keluarga yang mengalami konflik atau perceraian memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi. Rasa kehilangan dukungan emosional dari orang tua dan ketidakpastian mengenai situasi keluarga dapat menyebabkan perasaan sedih dan putus asa. Nah, dampak kecemasan mental yang ketiga yaitu masalah perilaku. Mereka mungkin menunjukkan perilaku agresif atau antisosial sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka atau frustasi mereka. Nah, dampak kesehatan mental yang keempat yaitu kesulitan dalam berinteraksi sosial atau ketidakmampuan untuk membangun kepercayaan pada orang lain akibat pengalaman negatif di rumah. Dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalin hubungan sosial yang positif. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Nah, dampak selanjutnya itu dampak kesehatan mental jangka panjang. Dampak dari stres dan konflik dalam keluarga tidak hanya bersifat sementara. Efek dampak berlanjut hingga dewasa. Anak-anak yang mengalami masalah kesehatan mental akibat konflik keluarga mungkin menghadapi tantangan di masa depan, seperti kesulitan dalam menjalani hubungan romantis atau membangun karir yang sukses. Nah, adapun dampak negatif yang kedua yaitu kinerja akademis. Analisis hubungan antara kondisi keluarga dan prestasi akademis siswa menunjukkan bahwa banyak faktor yang saling berinteraksi, termasuk absensi dan motivasi belajar. Nah, pengaruh kinerja akademis siswa yaitu yang pertama, pengaruh lingkungan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang harmonis cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang mengalami konflik. Saputro 2015. Nah, yang kedua yaitu motivasi belajar. Kurangnya dukungan dari orang tua dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan hasil akademis yang buruk. Nah, yang ketiga, absensi sekolah. Siswa dari keluarga yang tidak stabil mungkin mengalami kesulitan untuk secara teratur hadir di sekolah akibat masalah emosional atau tanggung jawab rumah tangga. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga, kualitas pendidikan di sekolah, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah juga berkontribusi pada prestasi akademis siswa. Namun, faktor internal seperti kemampuan belajar dan kebiasaan belajar juga memainkan peran penting. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu hubungan sosial. Ketidakstabilan di rumah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap interaksi sosial siswa di sekolah dan kemampuan mereka untuk membangun hubungan positif dengan teman sebaya. Dampak ketidakstabilan keluarga terhadap interaksi sosial siswa yaitu yang pertama, stres emosional dan psikologis. Stres ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berinteraksi secara positif dengan teman sebaya karena mereka mungkin lebih fokus pada masalah pribadi daripada membangun hubungan sosial. Yang kedua, penarikan diri sosial. Anak-anak yang mengalami masalah di rumah seringkali merasa malu atau takut untuk berbagi pengalaman mereka dengan teman-teman, sehingga mereka lebih memilih untuk menyendiri. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan mengelola emosi. Ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi dapat menyebabkan perilaku agresif atau reaktif. Nah, saat berinteraksi dengan teman sebaya, itu menurut Noprita 2023. Hal ini dapat menciptakan konflik dengan teman-teman dan mengurangi kesempatan untuk membangun hubungan yang sehat.
Nah, yang keempat yaitu kehilangan figur teladan. Lingkungan keluarga yang tidak stabil seringkali menyebabkan anak kehilangan figur teladan yang dapat membantu mereka memahami cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kelima yaitu pengaruh terhadap kemandirian sosial. Ketidakharmonisan keluarga juga dapat mempengaruhi kemandirian sosial anak-anak. Mereka mungkin merasa ragu atau tidak percaya diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau menjalin hubungan baru. Nah, pembahasan yang terakhir yakni mengenai apa saja peranan konselor mengatasi masalah. Yang pertama, konseling individu. Melalui sesi konseling individu, konselor dapat membantu siswa mengatasi berbagai tantangan emosional dan sosial yang mereka hadapi. Adapun beberapa peranan konselor dalam konseling individu. Yang pertama yaitu penyedia dukungan emosional. Konseling bertindak sebagai pendengar yang baik bagi siswa yang mengalami tekanan emosional. Mereka menyediakan ruang aman di mana siswa dapat berbagi perasaan dan masalah pribadi mereka tanpa takut akan penilaian. Yang kedua yaitu penyedia dukungan emosional. Konselor bertindak sebagai pendengar yang empatik bagi siswa yang mengalami tekanan emosional. Nah, yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Konselor dapat menggunakan teknik role playing atau diskusi untuk membantu siswa berlatih keterampilan ini dalam konteks yang aman. Nah, yang keempat yaitu intervensi dini. Konselor berperan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan mental pada siswa sejak dini. Ini sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang dari masalah emosional yang tidak dapat ditangani. Nah, peranan konselor yang kedua yaitu program intervensi. Nah, program intervensi sendiri yang dirancang untuk membangun atau membantu siswa dari keluarga yang tidak stabil. Ini sangat penting dalam mendukung kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Nah, adapun beberapa program intervensi yang dapat diterapkan oleh konselor yaitu yang pertama, kelompok dukungan. Kelompok dukungan adalah forum di mana siswa dapat berkumpul untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka terkait masalah yang dihadapi akibat kondisi keluarga yang tidak stabil. Nah, dalam kelompok ini siswa dapat saling mendukung dan memahami bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Nah, yang kedua yaitu workshop keterampilan sosial. Workshop keterampilan sosial bertujuan untuk mengajarkan siswa keterampilan penting yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan membangun hubungan positif. Nah, keterampilan ini mencakup komunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan yang terakhir yaitu empati. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan emosional. Program ini fokus pada pengembangan keterampilan emosional siswa, termasuk pengelolaan stres dan pengendalian emosi. Siswa diajarkan untuk relaksasi dan cara mengenali serta mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Nah, yang keempat itu program bimbingan teman sebaya. Program ini melibatkan pelatihan siswa sebagai konselor sebaya yang dapat memberikan dukungan emosional kepada teman-teman mereka. Siswa dilatih untuk menjadi pendengar yang baik dan membantu teman-teman mereka menghadapi masalah. Nah, peranan yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua dan sekolah. Kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan pihak sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa. Nah, ada beberapa contoh kolaborasi yang efektif dilakukan oleh guru BK tersebut atau konselor itu. Yang pertama, komunikasi efektif. Orang tua perlu menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan konselor sekolah. Mereka dapat berbagi informasi tentang perkembangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak di rumah. Yang kedua, keterlibatan dalam proses konseling. Keterlibatan dalam proses konseling, orang tua dan guru dapat terlibat dalam proses konseling baik sebagai peserta konseling maupun sebagai pemberi informasi tambahan. Nah, yang ketiga yaitu dukungan emosional dan motivasi. Dukungan emosional dari orang tua sangat penting dalam membantu siswa menghadapi stres dan tekanan akademis. Nah, yang keempat, monitoring dan evaluasi. Kolaborasi antar guru BK dan orang tua memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih holistik atas perkembangan siswa. Nah, yang kelima yaitu strategi kerjasama. Ada beberapa strategi kerjasama yang efektif antar guru BK dan orang tua. Yang pertama yaitu anggota komite sekolah. Orang tua dapat diundang sebagai anggota komite sekolah untuk berkontribusi dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan. Yang kedua,
Tutor pembelajaran. Orang tua dapat berperan sebagai tutor dalam program-program pembelajaran tertentu. Nah, yang ketiga yaitu dukungan finansial. Orang tua dapat memberikan dukungan finansial bagi program sekolah yang lebih luas. Nah, yang keempat yaitu pemahaman dan keterampilan. Orang tua dapat ikut serta dalam memperkuat pemahaman serta keterampilan yang relevan untuk menunjang keberhasilan siswa mereka. Nah, sekian itulah tadi hasil pemaparan saya mengenai pengaruh kondisi keluarga yang tidak stabil terhadap proses pendidikan peserta didik dan peranan konselor dalam mengatasinya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.